Jangan pernah masuk ke Taman Sonic terlarang ini. Diceritakan ada seorang anak yang namanya Peter. Nah, waktu itu malam minggu. Dia hendak menginap di rumah temannya yang namanya Tobias. Rencananya nanti malam mereka akan bermain permainan sleepover bersama. Nah, singkat cerita, sore pun tiba. Saatnya si Peter bergegas menuju rumahnya Tobias. Ketika keluar rumah, si Peter menemukan sebuah kertas selebaran di depan pintunya. Di brosur itu ada tulisannya, guys, begini. Datanglah ke Sonic Dreamland malam ini di tengah hutan tepat di jam 10 malam. Akan ada pertunjukan yang menakjubkan. Di belakang brosur juga ada peta atau map menuju taman itu. Merasa penasaran, Peter pun membawa brosur itu ke rumah Tobias dan berniat memberitahu temannya itu. Karena kebetulan si Tobias juga menyukai karakter Sonic. Dia punya koleksi mainan dan gamenya, guys. Nah, sesampainya di rumah Tobias, si Peter langsung beritahu tentang brosur itu. Brosur Taman Sonic Dreamland. Awalnya si Peter meragukan brosur itu, karena mana mungkin ada Taman Sonic di tengah hutan malam-malam. Flower itu yang bikin tamannya. Siapa yang datang? Bikin tuh di lapangan, di alun-alun, di tengah kota, ini di tengah hutan. Tapi karena Tobias sangat penasaran dengan taman itu, dia pun memaksa Peter untuk datang bersamanya ke Taman Sonic Dreamland. Tobias punya rencana untuk pergi secara diam-diam, menyelinap keluar rumah, guys, biar nggak ketahuan orang tuanya. Nah, singkat cerita, malam itu mereka bergegas hendak menuju taman. Dengan hati-hati mereka keluar lewat jendela kamar dan akhirnya berhasil pergi diam-diam. Nah, ketika mereka menyusuri jalan setapak di hutan dekat desa, mereka mulai menemukan benda-benda yang tergeletak di jalan. Mereka nemu boneka karakter-karakter Sonic. Ada Knuckles, ada Tails, ada Amy Rose. Rose itu Titanic ya. Dari kejauhan mereka juga mulai mendengar sayup-sayup suara musik seperti di taman hiburan, kayak soundtrack di game Sonic. Beberapa saat kemudian sampailah mereka di Taman Sonic Dreamland. Bang, lampu belakang perpat-perpat ada kucing. Mereka terkagum-kagum dan terheran-heran karena taman hiburan Sonic itu beneran ada. Karena seperti mati lampu, seperti mati lampu, nyala lagi tuh lampu. Wih, real, kata si Tobias. Auto dong, Tobias langsung senang, hatinya berplower-plower. Tapi aneh, guys, di sana sepi dan gak terlihat orang sama sekali. Kagak ada pengunjungnya. Karena penasaran, mereka pun berkeliling taman hiburan. Mereka ngeliat ada wahana-wahana yang bertema Sonic. Nah, di tengah taman mereka ngeliat ada sebuah tenda sirkus. Yes, sirkus. Kalau kamu tikus nggak ya? Dari dalam sirkus itu terdengar suara seperti sedang ada pertunjukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini, lihat saya melakukan pertunjukan contoh. Begitu mereka masuk, ternyata di dalamnya sepi, guys. Nggak ada penonton sama sekali. Hanya ada maskot Sonic yang melakukan pertunjukan sendirian di tengah ring sirkus. Maestro, contoh jadi lagu aku. Maskot Sonic itu bilang begini, selamat datang, silakan duduk dan nikmati pertunjukannya. Enjoy the show. The show must go on. Walaupun kagak ada yang nonton. Maskot itu menampilkan aksi-aksi yang menghibur. Sampai pada akhirnya semuanya berubah menjadi pertunjukan yang mengganggu. Maskot Sonic itu mulai mengeluarkan suara-suara yang aneh yang terdengar mengerikan. Wajahnya berubah menjadi serem dan seringainya mulai melebar. Kemudian maskot Sonic itu bilang begini, aku akan menampilkan penampilan yang gak akan kalian lupakan. Itu Bernard ya. Gitu guys. Pokoknya suara tawanya itu mengerikan. Sampai-sampai kita bilang seram sekali. Kayak suara tawa iblis. Lama-kelamaan maskot Sonic itu semakin besar dan membesar, berubah menjadi monster. Mulutnya semakin menganga, guys, selebar-lebarnya dengan gigi-gigi yang tajam. Maskot itu berubah menjadi monster Sin Sonic. Sontak Peter dan Tobias langsung lari ketakutan. Tapi ketika mereka hendak keluar dari sirkus, tiba-tiba pintu masuknya lenyap. Semuanya tertutup seketika. Alhasil mereka nggak bisa keluar. Suara teriakan terdengar menggema dari dalam hutan. Tolong.
gitu. Usut punya usut, ternyata Peter dan Tobias udah dilaporkan menghilang selama 1 minggu. Upaya pencarian udah dilakukan, tapi hasilnya tetap nihil. Si Peter dan Tobias menghilang tanpa jejak. Kalau menurutmu mereka kemana dulu? Terjebak di dimensi lain. Sama, sepemikiran. Mungkin bisa jadi Peter dan Tobias terjebak di dimensi lain. Ceritanya berakhir sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta yang dibuat untuk hiburan semata.